Oke, balik lagi sama gua Al di series 30 hari sebelum 20 tahun. Ya, sekarang di sisa 9 hari lagi kalau nggak salah. Iya, sekarang ini gua akan update di tanggal 2-nya, tanggal 2 Oktober, tapi sekarang udah tanggal 3 karena gue pas banget syuting di jam 00. Ya, jadi ini untuk update di tanggal 2 ya, untuk progresnya gimana. Progresnya sangat cepat sekali teman-teman. Walaupun agak malam gitu ya update-nya, tapi ternyata progres hasilnya itu cepat. Kenapa cepat? Karena budgetnya itu gua naikin gitu ya ke 100.000. Jadi untuk mendapatkan hasil itu sangat cepat. Gue juga agak shock tadi ya. Udah langsung kayak dapat hasil ting 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 ting. Dan uniknya apa ya, kayak reach-nya jadi cepet banget gitu. Gue nggak ngerti kenapa. Apakah karena budget, apa gimana? Apa karena lagi seasonnya, apa gimana gitu? Gue kurang ngerti. Tapi kalau yang selama ini gue pelajari gitu ya, secara teori sih memang karena budget. Ya, jadi kalau budget gue jadi naik, itu tuh jadi di boost banget gitu ya. Sama si Meta tuh jadi cepet banget. Jadi ya itu menarik banget. em, Secara insight gitu ya. Langsung 1.000 reach gitu. Itu keren banget. Tapi kayak kurangnya adalah di CTR-nya jadi agak rendah nih. Nah, gue ini kan udah update CTR terus. Gue update CTR terus. Nah, sorry, update konten terus. Gue tuh udah ada 5 konten. Wait. Iya, 5 konten. 5 apa 6 malah? Oh, 5 ya. 5 konten. Nah, itu CTR-nya yang selalu gue update selalu lebih rendah. Yang sedangkan konten yang sebelumnya itu konten ketiga gitu yang gue testing itu tuh ya paling bagus itu, paling bagus tuh berapa ya, 1% itu loh. Jadi gue update terus kok semakin merendah gitu ya. Nah, pertanyaan gue ini apakah karena si budget gitu, maksudnya dengan budget semakin tinggi, hasil iklan semakin cepat, jadi eh CTR tuh jadi agak melemah gitu ya bisa dibilang. Nah, tapi eh ya hasilnya cepat aja sih gitu. Tapi ya CTR nggak tahu kenapa berat banget untuk naik. Secara konten sih gue udah pikirin baik-baik gitu ya. Tapi ya masih di bawah 1% itu kurangnya, karena ya bagusnya adalah ya 2% sih, bagus tuh udah 2% tuh udah bagus banget. Makanya gue pas gue konsul ke mentor yang ada di kelas yang gue beli, itu angka 4% saat itu gue dapat tuh udah bagus banget. Nah, tapi di angka 4% itu CTR tuh pas gue make objektifnya sales. Nah, gue lupa ya, apakah objektif sales itu bisa make CTWA atau enggak. Tapi seingat gue sih enggak bisa ya, enggak bisa. Jadi orang yang ngeklik itu kita nggak bisa destinasiin ke WA secara langsung, nggak kayak si eh, objektifnya engagement. Nah gitu, makanya saat itu gue ubah ke engagement kan. Nah, pas itu gue juga akalin untuk kasih link WA. Tapi saat itu juga problemnya gak ada yang masuk WA gitu. Jadi kan walaupun CTR-nya tinggi tapi gak ada yang masuk WA tuh kayak agak aneh gitu ya. Nah, problemnya di situ mungkin ya harus sesuai sama goals. Ya, gue hasilnya di engagement bagus, mendapatkan hasil gitu, dapetin chat terus gitu. Ya udah gitu. Mungkin memang ini sebenarnya mungkin data yang bagus gitu. Mungkin ini hasil yang bagus. Tapi ya gua nggak nggak tahu tepatnya ya udah bagus atau enggak kalau gua nggak ngecoba terus. Nah, sedangkan gua udah mencoba terus, tapi hasilnya gitu-gitu aja. Dan setiap harinya itu ngasil penjualan loh. Nah, ini update serunya. Jadi selama gua testing terus, itu menghasilkan penjualan. Dan lagi gacornya itu di hari ini. Mestinya tuh hari ini kayak ada 2 penjualan. Nah, itu kayaknya pertama kali deh gue dapat 2 penjualan sekaligus dalam sehari. Jadi itu lumayan menarik gitu ya.
untuk update-nya. Jadi kayak gitu. Budget 100.000 sekarang. Yang dimana sisa budgetnya gue inget tuh ada sisa 91.000. Jadi akan mau habis, gue langsung mau habisin aja nih di apa namanya? Di iklan kali ini. Gue akan ngebus lagi di add account yang kedua, add account yang whitelist. Nah, itu gue akan coba jalanin lagi. Yang siapa tahu mungkin dari add account itu hasilnya jauh lebih oke gitu kan. Nah, itu gue penasaran juga. Nah, jadi gitu. Nah, ini mungkin sebenarnya kalau pengen tunjukin pengen ya, tapi aduh ini susah gitu ya. Ngeblur. Nah, tuh melihat. Jadi nih gue mungkin tunjukin. Nah, nih kita lihat. WhatsApp. Nah, itu dia. Tuh kan kelihatan ada pesanan. Nah, jadi ini real ya, teman-teman. Real ada pesanan. Eh, ya secara challenge sih sebenarnya udah tercapai. Gue berhasil mencoba ini dan menghasilkan. Tapi kalau secara menguntungkan belum ya. Tapi ya gue gue mau mengapresiasi diri sendiri lah ya. Karena siapa lagi mau mengapresiasi diri sendiri kalau bukan diri kita sendiri yang tahu prosesnya gitu. Jangan ngarep orang tuh mengapresiasi diri kalian, karena sesungguhnya yang paling tahu prosesnya itu cuma lu doang. Ya, jadi apresiasilah diri lu sendiri gitu ya. Nah, oke. Gimana untuk kedepannya? Kedepannya sih ya ini, gua kan baru aktifinin iklan ini tuh baru kayaknya baru jam 9-an ya, jam 9 jam 10. Baru aktifin dan udah dapat orderan. Itu mantapnya budget gede tuh gitu ya. Langsung dapat orderan cepet banget gila. Jadi itu serunya, dapat orderan dan potensialnya tuh ada, tapi mungkin gua follow up lagi, orangnya belum balas. Jadi ya tunggu aja. Karena udah malam juga gitu ya. Pasti orang udah tidur gue yakin, makanya belum balas. Tapi tadi orang prosesnya cepat banget langsung close the deal. Ya, mantap. Jadi gue nggak mau terlalu overthinking lagi. Gue belum terlalu menghasilkan atau gimana-gimana. Tapi gue pengen respect diri gue sendiri bahwa oh gue berhasil loh. Gue udah melewati fase pembelajaran yang lumayan banyak insight-nya gitu. Dan menghasilkan penjualan itu deh poin serunya. Tapi yang belum pasnya adalah ya keuntungannya. Gue belum begitu hitung. Tapi kalau dilihat dari si order online-nya ya gue tuh sebenarnya udah profitable gitu. Tapi kan namanya dagang kan dihitungnya bukan dari situ doang. Dihitung dari cost per kita ngeluarin duit buat iklan itu dipotong lagi tuh. Ya, sebenarnya kalau ini dijalanin dengan bener lagi gitu dengan step yang lancar, ini kan masih fase testing gitu. Jadi eh, akan lebih baik nanti ke depannya gue pakai kreatif yang udah bagus dan di akun whitelist yang katanya sih akan lebih lancar. Jadi ya kita akan coba itu mungkin itu akan memperbaiki hasil gitu ya. Dan mungkin gue agak akan ada sedikit improvement dari segi harga sih ya. Harga atau enggak ya permainan harga lah. Gue sih nggak mau ngasih harga di atas 100.000 karena itu menurut gue untuk sebuah satu sisir ngeluarin 100.000 lebih itu kayak anjir ngapain gitu. Karena kalau gue perhatiin price-nya orang bisa menerima itu di harga 50 ribuan. Itu cepet banget orang mau. Gue tadi ada case kayak gitu. Jadi eh ini orang ngechat dan gue kasih tahu harga, dia bilang, wah gue kira 50 ribuan gitu. Oh berarti ini harga psikologinya gitu. Jadi gue langsung aja tembak, oke 50.000 tapi nggak gratis ongkir. Kayak gitu. Dan dia mau kayak gitu. Tapi
ini lagi dia katanya sih lagi di kampung ya, jadi dia belum berani order, takutnya belum ada yang nerima pesanan, gitu. Jadi tetap gua akan di harga 98, tapi mungkin akan lebih mengurangi subsidi free ongkirnya, gitu. Itu kedepannya mungkin ya, karena ya untuk lebih menguntungkan di guanya gitu. Oke, see you di next episode. Tapi bentar. Mungkin ada yang mungkin ini gue bahas di akhiran episode aja deh. Di 10 hari, sorry, di 1 hari sebelum 20 tahun. Itu sebagai penutupan, uh, gue mau ada bahas lumayan yang banyak, jadi mendingan di situ aja. Oke, see you di episode selanjutnya. Bye bye.